Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita akan belajar kitab Mulakhas versi terjemahnya. Pada kali ini kita akan bahas dihapusnya khobar. Dihapusnya khobar, ya, perhatikan dihapusnya khobar. Ada beberapa tempat khobar dihapus. Perhatikan, ada beberapa tempat khobar dihapus. Ada beberapa tempat khobar dihapus. Di antara tempat-tempat tersebut, di antara tempat-tempat khobar dihapus adalah, perhatikan, di antara tempat-tempat khobar dihapus, pertama, apabila mubtada setelah laula. Apabila mubtadanya setelah laula, maka khobar dihapus. Ya, pertama perhatikan, apabila mubtadanya jatuh setelah laula, maka khobarnya dihapus. Contoh di sini, laula tabibu ma syufiyal maridu. Di sini at-tabibu dia sebagai mubtada. Marfu' dengan dhamma karena isim mufrad. Ya, at-tabibu mubtada, mubtadanya berada setelah laula. Mubtadanya berada setelah laula. Maka khobarnya dihapus. Maka khobarnya dihapus. Di tersiratnya adalah laula tabibu maujudun masufiyal maridu. Laula tabibu maujudun masufiyal maridu. Di sini perhatikan maujudun sebagai khobar dan dia dihapus. Kenapa? Karena mubtadanya terletak setelah laula. Ini poin yang pertama. Poin kedua, apabila perhatikan poin ke-14 ini ya. Kalau tidak ada dokter, niscaya pasien itu tidak sembuh. Kalau tidak ada dokter, niscaya pasien itu tidak sembuh. Perhatikan syarat. Lafaz yang demikian telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini hanya untuk contoh saja. Ya, hanya untuk contoh saja. Dan tetap diberi catatan tentang keharumannya. Setelah ini, setiap ada lafaz yang semisal kalimat di atas, tidak kami beri catatan kaki, cukuplah catatan kaki ini sebagai yang mewakilinya. Nah, jadi kalimat ini tulisnya tidak boleh ya. Laula tabibu masyufiyal maridu nggak boleh. Tapi kalau sekedar contoh ya hanya contoh saja. Dan poin kedua, poin tentang dihapusnya khobar. Yang kedua, apabila mubtada menunjukkan sumpah yang jelas. Apabila mubtada menunjukkan sumpah yang jelas, maka khobar dihapus. Contoh. La umruka innal hayata kifahun. La umruka innal hayata kifahun. Demi umurmu, sesungguhnya hidup ini perjuangan. Demi umurmu, sesungguhnya hidup ini perjuangan. Perhatikan baik-baik, la ini kan la sumpah. Huruf untuk sumpah. Kemudian umru ini mubtada ya, dia mubtada. Ya, di sini khobarnya dihapus karena mubtadanya setelah sumpah. Setelah la di sini. Sehingga tersiratnya adalah
la umruka qasami inal hayata kifahun. Ya, kata qasami dihapus. Nah, perhatikan bebek, la umruka innal hayata kifahun. Demi umurmu, sesungguhnya hidup ini perjuangan. Di sini, umru mubtada menunjukkan sumpah secara jelas. La umruka, demi umurmu. Berarti umru adalah mubtada yang menunjukkan sumpah secara jelas. Sehingga khobarnya dihapus. Jadi tersiratnya adalah la umruka qasami inal hayata kifahun. La umruka qasami, demi umurmu sesungguhnya hidup ini perjuangan. Di umruka sini mubtada, qasami khobar mubtada. Khobarnya dihapus karena mubtadanya sumpah yang jelas gitu ya. Berikutnya poin berikutnya khobar dihapus apabila mubtadanya diatofkan dengan wawu yang menunjukkan makna mushahabah atau kebersamaan. Oh ya, perhatikan, kami ulang lagi. La umruka inal hayata kifahun, demi umurmu, sesungguhnya hidup ini perjuangan. Kalimat ini sebetulnya tidak dibenarkan. Tapi ini hanya untuk sekedar contoh saja ya. Demi umurmu, sesungguhnya hidup ini perjuangan, kalimat ini tidak dibenarkan. Tapi ingat, ini hanya sekedar contoh saja. Kan ada sebelum tadi keterangan, lafaz yang demikian telah dilarang oleh Rasulullah. Tetapi ini hanya untuk contoh saja. Ya, hanya untuk contoh saja. Jadi lafaz ini tidak dibenarkan, tapi ini hanya untuk contoh saja. Nah, kemudian poin berikutnya apa? Poin berikutnya tentang apa? Tentang mubtada, apa, tentang khobar dihapus, dihapusnya khobar, tentang dihapusnya khobar. Perhatikan berikutnya, poin berikutnya, apabila mubtada diatofkan dengan wawu yang menunjukkan makna mushahabah, kebersamaan. Apabila mubtada'nya diatofkan dengan wawu yang menunjukkan makna mushahabah atau kebersamaan, maka khobarnya dihapus. Contoh, kullu jundiyin wasilahu. Setiap prajurit bersama senjatanya. Apabila mubtada diatofkan dengan wawu yang menunjukkan makna mushahabah, perhatikan ada wawu. Kullu jundiyin wa silahu. Wa di sini adalah wa mushahabah yang maknanya kebersamaan. Wawu ataf yang bermakna mushahabah, kebersamaan. Jadi jika demikian, yaitu mubtada diatofkan dengan wawu yang menunjukkan mushahabah, kebersamaan, khobarnya dihapus. Tersiratnya adalah kullu jundiyin wasilahu muqtarinani. Prajurit bersama senjatanya, perhatikan. Kullu jundiyin wasilahu muqtarinani. Muqtarinani dihapus. Dia khobar,
dia dihapus. Kenapa? Mubtada'nya diatofkan dengan wawu yang menunjukkan musahabah. Jadi kulu ini kan mubtada. Diatofkan dengan wawu yang bermakna musahabah. Jadi mubtarinani khabar dihapus. Perhatikan ya, kullu jundin wasilahu, wawu di sini adalah wawu atof. Wawu di sini bukan wawu ma'ah, tapi tetap sebagai wawu atof. Hanya saja wawu atofnya ini apa? Bermakna musahabah, kebersamaan. Sekian dulu kalau alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.